kami dari CKP Angkatan 7, dari fasilitator Bapak Warjanto Kancau Wisono, dan dengan pengajar praktek Bapak Azib Chan akan melakukan demonstrasi kontekstual. Kali ini saya Riki Khairul Taditya sebagai observer, dan kemudian Ibu Dede Rosida sebagai coach, dan Pak Sakriudin sebagai coachee. Baik, dalam kesempatan ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual yang akan kami laksanakan dan kami praktekkan, ya. Baik, Bu Dede. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Pak Riki, gimana? Alhamdulillah sehat. Saya dengar-dengar hari ini Bu Dede akan melakukan praktek coaching, ya, coaching kepada Pak Sakri sebagai coachingnya, betul? Betul banget Pak. Kira-kira apa sih persiapannya? Apakah apa yang sudah dipersiapkan kira-kira oleh Bu Dede kepada Pak Sakri untuk hari ini? Baik ya Pak Riki. Pasti persiapannya rada deg-degan juga ya kadang. Tapi paling nggak saya sudah mempersiapkan nih mengenai apa sih tujuan nanti saya akan mengonsultasi Pak Sakri, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab. Baik, jadi persiapannya sudah cukup matang ya Bu, mengenai tujuan, kemudian identifikasinya masalahnya apa saja, kemudian bagaimana kita menggali bagaimana rencana aksi dari Pak Sakri, kemudian bagaimana juga tanggung jawabnya. Nah, baik Bu Dede, ini kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan untuk proses coaching kali ini? Kompetensi yang dikembangkan untuk proses coaching saya dengan Pak Sakri ini, Pak Riki, terkait mengenai pastinya harus present ya, harus saya punya kehadiran penuh, kemudian saya juga harus mendengarkan aktif ya, kemudian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat akan coaching Sakri. Sudah luar biasa ya, kompetensinya sudah dipersiapkan oleh present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dipersiapkan. Nah, sekarang bagian kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang akan dikembangkan, yang akan diobservasi oleh kira-kira apa sih? Iya, saya pastinya akan menggali kompetensi yang di rencana aksi, ya, di rencana aksi yang akan dilakukan nanti oleh Pak Sakri, gitu, seperti itu. Dan dapat dari rencana aksi itu semoga dapat diimplementasikan, gitu, seperti itu. Oke, baik. Jadi rencana aksi ya yang lebih ditekankan. Nah, kira-kira sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa sih kira-kira? Indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya ingin lakukan itu adalah saya inginkan ketika seorang coach itu mampu menyusun ya rencana kegiatannya dan mampu membantu menyelesaikan permasalahan serta mampu mengeksplorasi kemampuan dari coach tersebut, seperti itu. Baik, sangat luar biasa. Sudah dipersiapkan begitu matang ya Bu hari ini berarti untuk proses coaching. Saya mohon izin berarti Bu untuk hari ini berarti mohon izin untuk menjadi observer ya, untuk mengamati bagaimana proses coachingnya hari ini, Ibu sebagai coach dan Pak Sakri sebagai coachingnya. Mohon izin ya Bu, Pak Sakri. Ya. Dengan senang hati Pak. Oke, saya siap. bisa tetap semangat. Oke, baik, dipersilakan. Siap Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sakri, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu, walaupun dengan berbagai macam ya biasa lah Bu, pikiran-pikiran guru mah pasti ada kemudian tetap aja ada yang perlu dipikirin gitu. Ya, hari ini kita mau ngomongin apa nih? Tadi ada yang dipikirin itu apa yang mau diomongin dari Pak Sakri nih? Bu mau nih dengerin omongan saya nih. Ya pastinya dengan senang hati dong. Ya ini Bu biasa Bu, saya kan mengajar di SMK Negeri 55, SMK yang dulu mungkin istilahnya STM, di mana mayoritasnya laki-laki ya. Nah, beberapa bulan ini saya merasakan kok
keterlambatan anak-anak saya dan anak STM 55 atau SMK 55 itu kok nggak berkurang, apalagi ketika mereka dikumpulkan di depan sekolah gitu ya, itu kan masyarakat sekitar melihat rasanya nggak enak gitu, ini anak-anak seolah-olah kayak ada masalah, padahal mereka ya dikumpulkan karena terlambat, ingin di atas saja gitu. Itu sih Bu, terlambat itu yang bikin saya pusing ini, gimana nih? Terlambat gitu ya, keterlambatan ya Mas Sakti ya. Enak betul. dilihatnya sama masyarakat gitu ya. Betul. Itu yang menjadi sebuah kegalauan nih ya, hari ini kita mau ngomongin gitu ya Pak. Iya betul, Iya. masyarakat terlambat. Iya. Mas Sakti, apa Pak Sakti sudah mengidentifikasi nih, apa sih keterlambatannya kayak gimana nih sebab-sebabnya? Kalau saya sih secara pribadi ya Bu ya, hanya ini penilaian saya pribadi, saya bisa menjadi penilaian yang ya mungkin salah ya atau tidak gitu, tapi saya melihatnya begini, anak terlambat itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, pola tidur mereka, aktivitas mereka, dimana kan kita tahu ya anak zaman now itu malam jadi siang jadi malam, sehingga ketika mereka bangun gitu ya, itu ya bangunnya kesiangan gitu ya, jadi pola aktivitasnya ya, dimana mungkin zaman gadget ya, saat ini mereka kalau malam lebih banyak. Itu pertama, itu saya lihat. Terus yang kedua mungkin saya melihat karena jarak ya, karena memang ketika saya menanyakan pada anak, saya panggil, saya tanyakan, memang di antara mereka tidak sedikit yang memang rumahnya jauh Bu dari sekolah, bahkan ada yang di Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta Utara, utaranya pojok lagi Bu ya, di Ancol gitu ya, jadi jarak juga punya pengaruh ya. Istilah-istilah macam biasa ya Bu ya, tapi memang kita tidak boleh mengabaikan bahwa faktor jarak itu juga bisa menjadi penyebab anak. Terus yang ketiga, kalau saya melihat sih ini Bu, peran orang tua, rasanya tingkat kepedulian orang tua untuk bagaimana mengkondisikan anaknya ini, rasanya mungkin penilaian saya belum maksimal, khususnya pada anak-anak yang terlambat ini. Kayaknya orang tuanya ini apa nggak perhatiin gitu ya anaknya ini gitu ya. Itu sih yang saya identifikasi tiga hal. Jadi tadi sampai sudah ini ya, sudah melihat nih ya, saya dari tadi pola tidur yang ke gawai tadi, bisa jadi game gitu ya Pak ya, seperti itu. Kemudian nanti jarak dari rumah ke sekolah itu yang sebagian mungkin jauh ya Pak ya. Betul. Kemudian akhirnya sampai anak datang ke sekolah terlambat ya. Kemudian peran orang tua yang tadi mungkin ada yang kurang peduli gitu ya Pak ya. Apa Pak Sakti sudah mungkin ini melakukan tindakan apa yang sudah Pak Sakti lakukan, apa rencananya nih, apa orang tua mesti diundang gitu seperti itu untuk mengatasi masalah keterlambatan ini gitu? Ya, hal-hal yang sudah saya lakukan sih sebenarnya itu dalam rangka mengantisipasi atau menangani solusi ini yang terkait keterlambatan. Yang pertama, saya melakukan dialog komunikasi dengan anak-anak, karena kan saya harus tahu dulu penyebabnya anak terlambat kenapa nih gitu ya. Jadi saya akan mempengaruhi mereka, saya berusaha untuk ingin menggali mereka kenapa terlambat ya. Itu sudah saya lakukan. Terus yang kedua, hal yang kedua juga saya sudah melakukan berkolaborasi dengan guru-guru, khususnya wali kelas untuk supaya senantiasa mengajar anak-anaknya untuk supaya pola tidurnya ini jangan sampai terlambat, jangan sampai tidurnya itu dekat malam. Itu sudah saya lakukan. Dan mungkin saya juga sudah melakukan yang namanya berkoordinasi dengan guru BK, karena terkadang kan kita perlu memerankan guru BK untuk anak-anak dipahamkan bahwa aktivitas mereka itu apa inti utama sebagai seorang pelajar gitu ya, terutama dalam rangka untuk menghindari kecanduan terhadap gadget itu, HP itu ya. Itu kan karena kita perlu orang-orang yang paham tentang cara counseling ini ya Bu. Nah itu sih Bu yang sudah rencana aksi yang pernah saya lakukan atau tindakan nyata yang pernah saya lakukan. Luar biasa nih Pak Sakti ya. Jadi ada rencana aksi yang ingin Pak Sakti lakukan, tadi berkoordinasi dengan guru BK, kemudian orang tua, gitu, seperti itu. Kemudian kalau itu harapan yang
agar anak tidak terlambat ya datang ke sekolah. Kalau boleh saya bertanya nih, kalau tadi harapannya itu adalah 100 ya, kalau kita lihat di level mungkin nilai 100. Nah sekarang anak Pasakri tingkat keterlambatannya itu di level berapa ya kira-kira? Seperti itu. Semakin tinggi semakin bagus, apa semakin buruk nih Bu? Artinya ketika dia nilainya 100 berarti Maksudnya kalau dia datang tepat waktu kan berarti oke deh. ya itu. Oh gitu. Iya, itu ada di level berapa? Kalau saat ini saya sih masih level di level Masih. ini penilaian saya itu masih di level 7, bahkan bisa jadi di bawah 7 ya, masih itulah ya, masih di sana. Jadi kan itu sangat memprihatinkan buat saya. Saya sih harapannya bisa sampai level ke depan itu sampai 7 ya kan, itu sih, itu level positif. Baik, Asli ya. Itu memang keterlambatan itu bagian dari ya PR kita ya, kan paling nggak ketika sekolah itu kan wadah ya Pasakri ya untuk bisa mendisiplinkan ya tingkat buat kedisiplinan, membangun kedisiplinan anak itu seperti itu. Dia melihat hal yang sepertinya miris gitu ya Pak Sakri ya, miris banget gitu ya. Betul. Seperti itu. Baik Pak Sakri, jadi tanggung jawab apa nih kira-kira yang dilakukan nih dari Pak Saksi sebagai guru atau guru-guru tenaga pendidik atau pendidikan lain, mungkin bisa ceritakan ini. Ya sebenarnya permasalahan ini kan menjadi bagian tanggung jawab bersama semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, MD, tenaga pendidikan ataupun stakeholder yang ada di sekolah. Jadi dalam hal ini ya seluruh elemen yang berada di sekolah sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk supaya hal ini bisa diatasi. Ini mungkin hal yang mungkin bisa kami lakukan dalam sebagai bentuk tanggung jawab kami adalah kami berusaha untuk memaksimalkan bagaimana memecahkan masalah yang terjadi agar bisa tidak terulangi dan menjadikan hal yang buruk ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin dengan cara kami lebih memperkuat koordinasi lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kami juga mungkin lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan orang tua gitu ya. Bagaimana juga penanganan guru BK lebih intensitas lagi terhadap anak yang terlambat ini gitu ya. Mungkin gaya-gaya panasnya mungkin harus mulai kita hilangkan kalau yang bilang terhadap anak yang terlambat, tapi lebih kepada bagaimana kita lebih mendalami keterlambatan mereka lalu bisa memasukkan solusi yang tepat kepada mereka, karena kan keterlambatan anak tidak semuanya sama ya, ada penyebab-penyebabnya. Tapi kalau seandainya ada anak terlambat karena memang kondisi dia harus harus mengantar orang tuanya dulu ke rumah sakit karena proses berobat yang rutin, ataupun ketika dia harus dia harus membantu orang tuanya dulu karena mungkin menyiapkan dagangan di pagi hari. Ini kan menjadi sesuatu yang seharusnya kita harus bisa mengapresiasi gitu, bukan justru mengkerdilkan anak itu terlambat karena mereka sengaja gitu. Nah ini perlu kayaknya untuk terus dikembangkan. Mungkin dengan kalimat-kalimat kamu udah luar biasa untuk membantu anak, tapi mungkin akan lebih enak lagi bagaimana kamu membantunya itu bisa lebih ambil lagi sehingga keterlambatan kamu berkurang. Mungkin dengan kalimat-kalimat apresiasi mungkin belum untuk yang besar. Biasa nih Mas Sakri ya. Jadi betul sekali ya bahwa tanggung jawab ini kan berarti tanggung jawab kita bersama ya. Jadi mengenai keterlambatan yang tadi punishment ya tadi yang paling nggak diminimalisir ya atau bisa dihilangkan ya, kita ganti menjadi kalimat-kalimat yang apresiasi yang dimana anak itu juga perlu dihargai gitu ya Pak Riki ya, seperti itu. Luar biasa Pak Riki, Pak Sakri. Kemudian apa dari obrolan kita nih kali ini ya, kesimpulan apa nih yang bisa Pak Sakri ini yang bisa ditarik dari Iya, yang pertama rasanya mungkin yang namanya kalau curhat ya, pertama lega kali ya, ada sedikit sesuatu itu kalau yang mengganjal didiamkan saja di pikiran, kalau nggak diceritain gitu ya, malah jadi stres gitu. Tapi dengan diskusi ini saya jadi lebih enak gitu, karena saya lihat ibu kayaknya pengen
pengen melihat saya nih apa yang pengen saya lakukan gitu. Jadi saya jadi terpacu untuk oh ya harusnya saya begini, harusnya saya begini gitu ya. Yang pertama saya merasakan itu. Yang kedua ya mungkin saya lebih real untuk melakukan tindakan nyata hasil diskusi tadi. Dan di sini juga ibu juga sudah menggali saya seolah-olah melihat benang merah terkait tentang oh masalahnya di sini, terus solusinya begini gitu ya. Mungkin salah satu yang ingin saya kembangkan ya nggak ada salahnya kali ya saya bekerja sama dengan unit UPAS ya, UPAS ya, unit pengelolaan sekolah, unit pengelolaan sekolah ya. terkait bagaimana pengadaan transportasi ke sekolah gitu ya Bu. Jadi tidak lagi ada alasan karena terlambat terkait masalah jarak ataupun masalah macet gitu ya Bu. Mungkin dengan adanya UPAS tadi itu mungkin bisa menjadi bagian solusi. Mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan manajemen sekolah untuk coba bisa mengajukan permohonan kepada UPAS untuk supaya pengadaan unit sekolah ke sekolah khususnya alat-alat transportasi. Mungkin kali itu. Ya Pak, luar biasa ya. Berarti sudah mulai nanti komunikasi dengan manajemen ya. Kira-kira kepala sekolah bagaimana tuh Pak pemeriksaan seperti ini? Saya pikir kepala sekolah saya kan tipe kalau orang yang terbuka terhadap sesuatu perubahan selama itu menjadi sesuatu hal yang baik, apalagi memang ini ternyata untuk kepentingan peserta didik, didik murid, saya pikir beliau pun akan menerima usulan-usulan kami. Tinggal beliau bagaimana rencana ini dimatangkan dan dijadikan diimplementasikan dalam bentuk tindakannya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini sudah kita udah berbincang ya, luar biasa, keren banget gitu ya. Tadi sudah rencana aksi yang Pak Sapri akan lakukan gitu. Karena ini waktu nih Pak ya, seperti itu saya pengen ngobrol lagi nih lebih lama lagi ya. Pastinya dengan obrolan nanti wah udah jadi nih aksinya ya seperti ini atau sudah terlaksana nih dengan saya dengan kita ngobrol lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih atas obrolan ini. Sama-sama Bu, saya ya. juga ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali proses coaching kali ini Bu Dede dengan Pak Sakri tadi. Bu Dede sebagai ikut sangat luar biasa sekali persiapannya. Nah, ini Bu Dede, kira-kira indikator apa yang sudah tampak oleh Pak Sakri dalam proses coaching tadi, kira-kira apa? Saat proses coaching tadi yang sudah nampak nih Pak Riki dari Pak Sakri itu di rencana aksi ya, gitu seperti itu. Di rencana aksi Pak Sakri sudah sangat luar biasa lah ya, seperti itu. Pak Sakri bisa menemukan nih dari permasalahannya dan akan melakukan sebuah tindakan seperti itu. Oke. Jadi mungkin kalau kita rangkum dari hasil ya yang tadi Bu Dede lakukan coaching kepada Pak Sakri sebagai coach ya, dalam yang saya lihat tadi identifikasi yaitu ada tujuannya sudah jelas, kemudian Pak Sakri sudah menjelaskan bahwa mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksinya sudah dijabarkan dengan begitu baik dan terencana, kemudian dengan bentuk tanggung jawabnya juga sudah ada semua tadi. Nah, kira-kira Bu Dede, pertanyaan terakhir nih, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Dede selama proses coaching ini? Iya, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak Riki nih, dari ketiga kompetensi ini saya sepertinya ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya harus kreatif gitu ya, seperti itu sampai akhirnya si coach itu bisa dapat menemukan gitu. Menggali lebih dalam ya. Lebih dalam karena pastinya coach ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa nih. Nah saya perlu seni kayaknya untuk menggali untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu loh Pak Riki, seperti itu. Mungkin perlu dipersiapkan lagi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Baik Pak Riki. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Dede untuk proses coaching hari ini ya. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan hari ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, terutama untuk murid-murid kita ke depannya. Baik, terima kasih Bu Dede dan Pak Sakri sebagai coach dan coach. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu ya untuk membahas hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan lagi, kita selesaikan lagi setiap permasalahan kita.
Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu Bu Dede dan Pak Sakri. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dede Rosida dari SMA Negeri 45 Jakarta, CGP Angkatan 7. Hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai coaching. Saya sebagai observer, Bapak Sakri sebagai coach, dan Pak Riki sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sakri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dede. Ya, saya dengar nih Pak Sakri akan meng-coaching Pak Riki nih ya. Iya betul, hari ini saya akan coba melakukan coaching kepada Pak Riki. Pak Sakri ini apa saja nih yang akan dipersiapkan mengenai coaching hari ini? Iya, sesuai dengan ini ya Bu, yang saya pahami dari proses pembelajaran yang saya lakukan dalam coaching, maka kan hal yang harus saya siapkan itu pertama adalah saya harus menggunakan model delta ya. Tujuan dari coaching yang nanti benar-benar tercapai apa yang kita bahas, terus mengidentifikasi masalahnya yang mungkin Pak Riki pengen menyampaikan masalah-masalahnya. Lalu yang kedua saya juga coba kembangkan potensinya Pak Riki dalam bentuk rencana aksinya yang akan dilakukan, dan juga mungkin saya ingin melihat seberapa besar tanggung jawab Pak Riki ataupun yang pihak-pihak yang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin Pak Riki akan sampaikan kepada saya tadi. Itu sih Bu. Juga Tirta ya, tadi ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Betul. Baik Pak Sakri. Kemudian kompetensi apa nih yang akan dikembangkan nih dari kompetensi seorang coaching itu kan ada tiga yang saya tahu. Yang pertama mungkin passion, yang menghadirkan diri kita secara penuh dan utuh, baik hati, pikiran gitu ya, ataupun rasa. Karena pada saat kita mau coaching ya kita harus hadir di sana utuh agar kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh coaching terhadap permasalahan bisa kita tangkap dengan baik. Yang kedua, ya mungkin saya harus mendengarkan aktif. Artinya saya menjadi pendengar yang baik, tapi bukan hanya mendengarkan, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Mendengarkan aktif itu artinya ketika mungkin Pak Riki menyampaikan sesuatu, mungkin ada link and match antara saya dengan Pak Riki ketika dia mungkin menyampaikan masalah, saya coba kembangkan agar Pak Riki bisa menemukan potensi dalam menyelesaikan masalahnya. Terus yang kedua mungkin saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan yang diberi Pak Riki yang sifatnya memang harus berputar dalam permasalahannya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya produktif. Gitu. Jadi ada kehadiran penuh ya, menggunakan dengan rasa yang tadi dengan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya, kalau dari ketiga tersebut mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Kalau saya ingin menggali Pak Riki, kayaknya lebih enak ketika sudah ada masalah. Maka kan harus ada rencana aksi yang terlihat terhadap masalah. Masalah ada, ya jangan dingin dong. Saya pengen Pak Riki, apakah Pak Riki mampu membuat rencana aksi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi. Saya ingin itu sih ingin saya kembangkan terhadap nanti proses diskusi kami atau coaching saya tentang. Berarti ada di rencana aksi ya? Rencana aksi tersebut. Rencana aksi. Baik, Sakri. Kemudian apa indikatornya tentang pencapaian yang ingin dicapai? Ya, kalau terkait dengan indikator hasil coaching saya dengan Pak Riki berhasil, saya pikir salah satunya adalah nanti coach itu mampu membuat rencana aksi yang real, membuat rencana aksi yang real dan membantu terhadap permasalahan yang dihadapi. Serta harapan saya juga indikatornya adalah
Pak Riki mampu mengekspor kemampuan dirinya untuk mengembangkan rencana-rencana aksi yang memang mungkin sudah dia buat. Itu indikator. Ketika Pak Riki mampu mengembangkan terhadap rencana aksinya, dia mengekspornya, lalu itu adalah dia dilaksanakan, menurut saya itu indikator keberhasilan coaching saya terhadap Pak Riki. Dan juga harapan saya adalah Pak Riki melakukan tindakan nyatanya bukan hanya dalam bentuk sifatnya pribadi, tapi dia berkolaborasi dengan grup yang lain. Mungkin itu Bu saya melihat indikator keberhasilan. Jadi Pak Sakti dari Pak Riki sampai menemukan ya potensi permasalahan itu. Jadi dari dalamnya seperti itu. Dan bukan buat Pak Riki bergerak tidak dengan sendiri, tapi juga berkolaborasi gitu ya Pak. Karena sinergi itu penting banget gitu ya Pak. Betul. Seperti itu. Baik Pak Sakri, untuk itu saya mungkin izin ya untuk melihat Pak Sakri mengobservasi melakukan coaching dengan Pak Riki. Oh siap, dengan senang hati ya Bu ya. Tapi mungkin kalau ada makanan dan minuman yang bisa dimakan yang adanya aja Bu ya. Ya, terima kasih. Udah cukup. Oh, itu luar biasa gitu. Siap. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sakri. Apa kabarnya nih hari ini? Ya, alhamdulillah cukup baik Pak. Kalau saya lihat dari Pak Riki ini yang biasanya ceria, yang biasanya perlu banyak memberikan motivasi ya. Tapi hari ini saya lihat nih kayaknya wajahnya ada aja yang dipikirin. Kira-kira apa nih yang dipikirin nih kalau boleh curhat ya? Betul. Ya betul Pak. Kalau boleh curhat nih Pak Boleh. Sakri. Kalau gue sama pria nggak apa-apa, curhat juga boleh aja. Baik Pak Sakri, biasalah Pak Sakri kalau musim-musim ujian seperti ini di kelas 12 terutama di SMK itu Pak, rasa kekhawatiran itu pasti akan melanda ya, melanda guru-guru ya termasuk saya ya. Karena dalam artian ya, nilai itu memang menjadi suatu kekhawatiran yang sangat luar biasa ketika nilai anak-anak kita tidak sesuai yang kita harapkan. Begitu Pak Sakri. Oh gitu ya. Jadi tujuan kita diskusi saat ini mungkin lebih bicara tentang masalah nilai anak-anak Pak Riki yang tidak mungkin kurang sesuai dengan harapan gitu ya. Gitu. Nah Pak Riki apa sudah mengidentifikasinya? Apa sih penyebab kenapa nilai anak-anak menurut Pak Riki itu tidak sesuai dengan harapan atau kurang sesuai dengan harapan dari Pak Riki? Baik Pak. Jadi setelah saya diedukasi ya kebetulan kalau kami ya di SMK itu di kejuruan itu berbeda dengan SMA karena kami kejuruan itu ada ujian sertifikasi kompetensi atau USK Pak, yang dimana dulu LSP ya. Nah, dalam pelaksanaan USK ini kan memang anak-anak dituntut ya, anak SMK itu tuntut ketika mereka lulus harus lulus sesuai dengan skill dan kompetensinya ya. Itu tuntutan yang memang harus kita laksanakan sebagai tanggung jawab kita sebagai gurunya. Tapi setelah kami identifikasi ternyata di sekolah saya khususnya nilai anak-anak itu tidak sesuai harapan Mbak. Tidak sesuai harapan ya. Kemudian ternyata itu ada beberapa hal yang menyebabkan anak-anak itu kenapa sih nilainya sampai memang di bawah standar sekali ya. Karena waktu di tryout pertama ya, kita laksanakan di tryout pertama itu untuk persiapan ujian USK itu nilainya terutama khususnya di jurusan akuntansi itu 0% tingkat kelulusan atau kompetensinya. Nah itu sangat membuat kami ya pusing 7 keliling ya Pak Sakri. Bagaimana ini cara meningkatkannya, seperti apa begitu Pak Sakri. Oh gitu. Tapi sudah Pak Riki identifikasi kenapa bisa nilainya itu tidak sesuai dengan harapan, bahkan sampai tadi mohon maaf ya zero gitu ya. Zero persen. Itu udah diidentifikasi masalahnya penyebabnya apa sih gitu. Ya. Jadi mungkin begini Pak. Jadi pertama ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Yang pertama mungkin karena selama pandemi ya anak-anak kami ini yang tahun ini lulus kebetulan adalah anak-anak ya angkatan COVID ya Pak, di awal-awal COVID, generasi COVID. Jadi mereka selama 1 tahun, 2 tahun ke belakang itu mereka pembelajaran online, dan
kami berasumsi, ya, kami riset ternyata memang itu selama pembelajaran 2 tahun itu tidak efektif. Ya, mereka tidak mendapatkan ilmu yang memang harus mereka dapat, mereka kuasai. Jadi ketika mereka di kelas 3, mereka harus tiba-tiba ya ujuk-ujuk harus ujian yang mereka itu harus dituntut harus kompeten sesuai dengan skill di jurusannya masing-masing, terutama di akuntansi. Nah, ketika mereka melakukan hal tersebut, ya nilainya otomatis turun. Nah, ada beberapa faktor lagi, Pak. Jadi selain anak-anak itu kurangnya pengetahuan, ada faktor lain, yaitu karena gurunya, kebetulan di guru kami, di guru akuntansi itu ada beberapa orang yang harus mutasi, Pak, atau P3K di sekolah lain. Akibatnya cukup signifikan, Pak, karena ada 3 orang guru akuntansi yang unit akuntansi, ya, yang harus meninggalkan anak-anak. Dan kemudian kami kebingungan, bagaimana sih anak-anak, mau tidak mau kami harus mencarikan guru sementara untuk menginval di tengah jalan, ya, sampai guru matematikanya juga harus mengajar bukan kompetensinya, ya. Akhirnya mereka ya belajar seakan-akan belajar itu belajar baru, termasuk gurunya harus belajar lagi, begitu, Pak. Jadi memang itu saya rasa ya menjadi penyebab nilai anak ini tidak sesuai dengan harapan kami, gitu. Oh gitu. Tadi Pak Riki menyampaikan bahwa penyebabnya itu ketika diidentifikasi, pertama mungkin karena pembelajaran yang tidak efektif, karena mungkin ketika generasi COVID, ketika datang materinya mungkin belum tercapai gitu ya. Itu menjadi sebuah, lalu juga tadi disampaikan bahwa ternyata juga mungkin karena proses mutasi guru nih ya, sehingga guru yang tidak sesuai dengan spesifikasi mengajar mereka, sehingga gurunya harus belajar lagi. Nah, kalau saya ingin berbicara tentang seberapa besar sih pengaruh tadi identifikasi yang Pak Riki sampaikan itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap ketidak tercapaian proses belajar atau keberhasilan anak itu, seberapa besar Pak Riki? Apakah kalau di range dari 0 sampai 100 itu seberapa besar itu range? Jadi dengan penyebab itu ya, Pak, yang sudah saya sampaikan tadi itu sangat signifikan sekali, Pak. Jadi ya hampir dikatakan itu 0%, anak-anak itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Makanya kami harus mengambil beberapa langkah, gitu, Pak. Langkah-langkah yang strategis untuk bagaimana menanggulangi hal tersebut. Menarik sekali, Pak. Tadi Pak Riki sempat menyampaikan bahwa dari hasil identifikasi lalu ingin mengambilkan sebuah langkah. Berarti di pemikiran Pak Riki sudah menunjukkan rencana aksi ke depan. Dan kira-kira kalau apa rencana aksi dan bagaimana rencana aksi Pak Riki terhadap permasalahan yang tadi sudah diidentifikasi? Baik, karena menyikapi situasi ini, jadi kami mengambil langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu kami mengumpulkan komunitas praktisi di guru-guru kejuruan kami, ya, terutama di akuntansi. Kami kumpulkan, kami berembuk bersama, kita bicarakan bersama, kemudian dengan tujuan bersama bagaimana cara memberikan solusi, ya, mendapatkan solusi untuk kedepannya, bagaimana sih meningkatkan kompetensi anak-anak sesuai dengan harapan kita. Nah, setelah itu kami juga melakukan intensif di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu itu ada pendalaman materi untuk persiapan ujian, ya, ujian USK, ya, untuk menghadapi tryout selanjutnya, tryout yang kedua. Dan kemudian kami juga berkoordinasi dengan guru-guru kejuruan, komunitas praktisi dan juga wakil kurikulum, ya, untuk bagaimana nantinya selama 1 bulan ke depan sebelum ujian berlangsung, ya, sebelum ujian berlangsung termasuk sebelum ujian tryout kedua itu berlangsung, kami melakukan bimbingan intensif, Pak. Jadi selama 1 bulan penuh itu tidak ada pembelajaran lain di kelas 3, terutama di jurusan akuntansi itu tidak ada pembelajaran lain kecuali pembelajaran akuntansi yang dipersiapkan untuk USK. Jadi langsung kita membahas soal-soal yang diujikan di USK jadi selama 1 bulan. Dengan harapan kami berharap setelah mereka memang benar-benar hampir setiap hari mereka diberikan soal-soal, bahwa diberikan latihan, pemahaman,
mereka ada peningkatan gitu Pak. Paling enggak target kami 70% mereka sudah ada pengetahuan dengan ya, kompetensi yang akan mereka kerjakan saat mereka ujian USK nanti. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi rencana Pak Riki terhadap permasalahan tadi sudah digambarkan dengan real ya, bahkan sampai ada jadwal bimbingan intensif yang 1 bulan sebelum mereka USK itu sampai dilakukan itu ya, artinya untuk kolaborasi juga terhadap guru-guru yang mungkin guru-guru jurusan juga dilakukan, itu merupakan rencana yang ingin Pak Riki lakukan untuk dipersampaikan teman-teman. Lalu apa bentuk tanggung jawab pihak sekolah terhadap kondisi saat ini gitu ya? Baik, tanggung jawab kami ya dari pihak sekolah, karena ini memang ya murid ini kan memang tanggung jawab kami Pak. Jadi apapun hasil dari siswa ini ya itu tanggung jawab kami. Untuk itu kami bertanggung jawab penuh dengan segala hasil yang ada pada diri anak kami. Dengan artian setelah ada bimbingan intensif dengan upaya-upaya yang kami lakukan, termasuk bimbingan intensif, kemudian pendalaman materi, kemudian kita menggerakkan komunitas praktisi dengan seaktif-aktifnya, dengan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak, bahkan kami sampai harus mendatangkan guru tamu Pak, untuk bagaimana anak-anak ini bisa maksimal. Ya alhamdulillah dengan beberapa hal yang kami lakukan itu anak-anak ya, di tryout kedua berlangsung hasilnya sudah ada peningkatan Pak, ada peningkatan sekitar 60% ya. Ya dari 0% ke 60% sudah ada peningkatan, dan itu pun sudah kami lanjutkan lagi Pak. Saat ini kami lanjutkan lagi untuk persiapan ujian sebenarnya di USK. Kami tetap melakukan intensif ya, bimbingan intensif kepada anak-anak. Jadi benar-benar kami tekankan anak-anak itu benar-benar paham. Jadi kita evaluasi dari TTL 1, TTL 2 kemarin, apa sih yang masih kurang, dan kita evaluasi lagi sampai akhirnya kami dari pihak sekolah benar-benar menemukan cara atau meramu anak-anak ini bagaimana bisa lulus sesuai dengan kompetensi ini mereka, dan itu memang bagian dari tanggung jawab kami untuk bagaimana anak-anak itu lulus sesuai dengan kompetensi ini. Luar biasa ya, berarti tanggung jawab sekolah begitu penuh terhadap kondisi atau permasalahan yang ada ya. Tadi saya juga Pak Riki juga sudah menggambarkan tentang rencana aksinya ya, rencana aksi terhadap permasalahan yang sudah Pak Riki identifikasi. Nah itu kalau dilihat kita apa tindakan nyata yang akan dilakukan Pak Riki terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan, tindakan nyatanya apa Pak Riki sudah akan Pak Riki lakukan? Oke, tindakan nyata kami yaitu bagaimana kami memberikan bimbingan kepada anak-anak itu memang kesadaran untuk belajar. Bagaimana mereka paham betul bahwa anak SMK itu memang ketika mereka lulus mereka harus siap kerja. Itu sangat penting sekali. Berbeda dengan anak SMA ya Pak. Karena anak SMK itu harus lulus, punya skill dan kompetensi sesuai keahlian dan jurusannya masing-masing, dan mereka harus siap kerja. Itu aksi memang yang memang harus kami tekankan kepada anak-anak. Ya, selain itu guru-gurunya juga harus berperan sangat penting dan aktif ya, terutama di guru-guru kejuruan di komunitas praktisi yang kami galakan atau kami aktifkan kembali. Jadi harus ada memang seluruh peran serta dari seluruh stakeholder yang ada, termasuk guru, kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, dan juga siswanya seperti itu. Wah luar biasa ya Pak Riki. Jadi mulai dari rencana, identifikasi, rencana sampai aksi nyata sangat terlihat yang dipikirkan oleh Pak Riki. Nah dari obrolan-obrolan kita yang santai gitu ya, menyenangkan ini, mudah-mudahan menyenangkan hasil diskusi kita pada saat ini gitu ya. Dan tadi saya lihat Pak Riki identifikasi masalah bisa diidentifikasi, rencana aksinya juga terlihat, bentuk tanggung jawabnya bisa diimplementasikan, bahkan ada aksi nyatanya pun nanti akan diterapkan. Nah, kira-kira dari diskusi kita yang nyaman ini Pak Riki, nyaman ya, mudah-mudahan Pak Riki nyaman ya. Sangat-sangat luar biasa Pak. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Pak Riki ambil atau bisa Pak Riki petik dalam diskusi kita kali ini? Oke, kesimpulannya saya cukup lega Pak hari ini. Terima kasih banyak Pak Sakri, cukup lega ya.
dengan proses coaching kali ini saya bisa menemukan tujuan apa, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalahnya saya sebagaimana, kemudian apa sih rencana aksi. Ya, saya sudah mulai mengeksplor ya, mau tahu apa sih nanti kedepannya rencana aksi saya, kemudian aksi nyata saya bagaimana, kemudian yang terakhir bentuk tanggung jawab saya seperti apa, ya, termasuk bukan hanya saya tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya, menjadi benar-benar menyikapi permasalahan ini dan bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada saat ini, gitu Pak. Nah, mudah-mudahan dari diskusi ini Pak Riki juga lega, dan saya juga sebenarnya sangat luar biasa mendapat ilmu juga nih ya, karena Pak Riki mengeksplor. Bisa jadi hal itu jika terjadi di sekolah saya juga bisa saya terapkan, dan mudah-mudahan ke depan nanti saya mendapatkan informasi dari Pak Riki terhadap hasil nyatanya ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Terima kasih Pak Riki nih ya, udah terima kasih Pak Sakri udah mau curhat sama saya nih, sudah mau mendengarkan curhat saya. Iya, sama-sama Pak Yoki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakri sepertinya nih coachingnya sudah sangat luar biasa nih saya gitu ya. Oke, indikator apa nih Pak Sakri lihat dari Pak Riki yang sudah dapat? Kalau tadi kan ketika saya coaching Pak Riki ya, itu terhadap permasalahan yang dihadapi, itu terhadap nilai-nilai anaknya yang berkurang. Ya, itu beliau sebenarnya sudah ada sama saya, itu sudah ada tujuan bersama untuk apa yang dibahas. Saya lihat di situ. Terus yang kedua, Pak Riki juga sebenarnya sudah mampu mengidentifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, khususnya terkait dengan kenapa nilai anaknya turun. Itu sudah nampak. Terus saya lihat juga tadi ketika saya melakukan diskusi, melakukan pertanyaan juga, Pak Riki juga sebenarnya sudah ada rencana aksi yang ingin dikembangkan atau ingin dilakukan oleh Pak Riki. Jadi saya lihat itu ada Bu, dan juga tadi saya lihat juga sebagai bentuk tanggung jawab Pak Riki, beliau juga saya lihat ingin ada kolaborasi dengan stakeholder yang ada, saya lihat. Jadi bukan hanya berperan sebagai seorang teacher sendiri nih ya, ya, tapi beliau juga pengen ada berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik dengan guru, teknik ataupun dengan unit-unit. Saya lihat itu. Jadi sudah nampak semua ya dari Pak Riki. Baik, Pak Sakri. Yang saya lihat nih dari Pak Sakri ini sudah luar biasa ya, sangat luar biasa. Tadi sudah persiapannya sudah keren gitu ya, seperti itu. Kemudian menunjukkan ada tujuan, identifikasi masalahnya, kemudian nampak ya ada rencana aksi yang bisa digali dari Pak Riki, kemudian dan tanggung jawab ya seperti itu. Kemudian apalagi nih yang ingin dikembangkan nih dari Pak Riki nih ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih, berdasarkan dari coaching tadi? Ternyata ketika saya melakukan coaching kepada Pak Riki memang bukan sesuatu yang sulit, tapi terkadang ada hal-hal saja yang terkadang perlu saya kembangkan sebagai diri saya sebagai seorang coaching, ya, sebagai seorang coach gitu ya. Nah, salah satunya itu saya ingin coba mengembangkan kompetensi saya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena kalau membuat pertanyaan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tujuan saya agar supaya nanti ketika saya melakukan pertanyaan yang berbobot itu tidak terkesan malah menyalahkan, seolah-olah saya membuat solusi pribadi gitu ya. Jadi saya pengen membuat bagaimana sih kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, terima kasih ya. Jadi yang saya lihat dari coaching Pak Sakri terhadap Pak Riki ini sudah nampak sekali ya. Jadi ada tadi persiapan yang sudah ada, kemudian kompetensi yang dilakukannya juga ada dari present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih. Pak Sakri, terima kasih nih atas segala waktu yang sudah sama-sama kita diskusikan ya. Iya, seperti itu, senang sekali saya bertemu dengan Pak Sakri, Pak Riki pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini punya manfaat dan maslahat ya. Tentunya untuk kemajuan sekolah ya, gitu. Keselamatan anak. Sama-sama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 CGP Angkatan ke-7 dengan saya Sakriudin dari SMK Negeri 55 Jakarta. Pada saat ini akan berperan sebagai observer, Pak Riki Karilda nanti berperan sebagai coach, dan Bu Dede Rosida akan berperan sebagai coach. Kita akan mulai. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Sakri. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap ceria ya seperti biasa ya. Harus Dengan selalu situasi- semangat. Dengan situasi yang saat ini mungkin banyak pemikiran ya, kayaknya saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Pak Riki, hari ini saya akan mendapatkan informasi bahwa hari ini Pak Riki akan melakukan coaching ya, Betul. terhadap Bu Dede Rosida. Betul nggak Pak ya? Betul. Nah, ada ini yang saya tanyakan pada Pak Riki itu, persiapan apa saja yang Pak Riki sudah persiapkan untuk meng-coaching Bu Dede? Baik. Terima kasih Pak Sakri. Dari proses coaching ini persiapan sudah saya siapkan, yaitu diantara lain yaitu proses tirta Pak, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian dengan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh Bu Dede nantinya, begitu Pak. Berarti Pak Riki sudah menyiapkan ya untuk model yang digunakan dengan menggunakan filter. Berarti Pak Riki untuk siap melakukan hal itu ya, sesuai dengan alur model filter ya Pak. Betul. Nah, kalau terkait tentang masalah kompetensi nih Pak Riki, sebagai Ya. kompetensi seorang coaching kan pasti kita juga harus ada yang kita kembangkan terhadap coaching yang akan kita coaching itu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Riki terkait pada saat meng-coaching Bu Dede? Baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach kepada Bu Dede sebagai coach yaitu diantara lain ada presence, yaitu kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan dengan aktif ya, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu lah. Berarti Pak Riki udah siap ya ketika nanti meng-coaching Bu Dede, berarti Pak Riki harus hadir secara penuh ya, menghilangkan pemikiran-pemikiran yang saat ini mengganjal-ganjal dulu ya. Betul. Apalagi dengan pada saat ini ujian-ujian, jadi pressionnya benar-benar dipersiapkan. Pak Riki juga berusaha untuk nanti menjadi pendengar yang aktif, dia benar-benar mendengarkan Bu Dede pada saat curhat mungkin ya. Dan juga sekaligus nanti Pak Riki mempersiapkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang harus diberikan kepada Bu Dede Rosida. Nah, berkaitan dengan secara spesifik, kompetensi apa yang ingin Pak Riki gali ya, terkait pada saat coaching Bu Dede, kompetensi apa yang ingin Pak Riki gali dari Bu Dede untuk dikembangkan? Betul. Yang saya ingin gali dan kembangkan dari Bu Dede sebagai coach yaitu rencana aksi Pak, karena di mana rencana aksi ini memang sangat penting ketika Bu Dede mungkin nanti mendapatkan masalah, ya, rencana aksinya apa saja itu nanti perlu dijabarkan, gitu Pak. Oh gitu, jadi ingin melihat rencana aksi dari Bu Dede ya, terhadap permasalahan yang sudah dia hadapi, mungkin dia sudah menyampaikan, lalu mungkin ada solusi-solusi yang digambarkan, tapi biarinnya kan pengen melihat rencana aksi dari Bu Dede gitu ya. Betul. Nah, dari rencana kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Riki terhadap Bu Dede itu kan pasti ada indikator ketercapaian yang ingin dicapai gitu ya. Nah, menurut Pak Riki, indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh Pak Riki terhadap Bu Dede dalam meng-coaching itu kira-kira apa? Jadi indikator pencapaian ya seorang coach pada coaching itu bisa akan tercapai ketika kita sebagai coach ya mampu memberikan gambaran, kemudian ketika seorang coach itu juga bisa menyusun rencana kebijakannya, kemudian bisa mengidentifikasi, kemudian bagaimana rencana aksinya, kemudian bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, dan kemudian bagaimana coach itu bisa mengeksplorasi kemampuan dari ya, dirinya, gitu Pak. Oh, berarti indikator yang yang terlihat yang Pak Riki ingin lihat dari Bu Dede itu terkait lebih pendalaman terhadap rencana aksinya gitu ya. Rencana aksinya apakah sesuai apa tidak ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Dede, kan dia sudah membuat
rencana lalu mungkin rencananya itu ingin Pak Riki lihat ya apakah itu tercapai berapa persen atau kan memang 100%, harapannya 100% ya, dimana juga tadi Pak Riki juga ingin apakah nanti Bu Dede ini ada bentuk kolaborasi dengan guru-guru, apakah dia hanya menyelesaikan permasalahan itu sendiri saja atau dia ingin menyelesaikan juga dengan guru-guru yang lain. Baik Pak Riki, terima kasih nih ya, diskusi kita pada hari ini, tapi mungkin untuk lebih berkembangnya nih Pak Riki, mungkin saya izin untuk melihat Pak Riki saat mengobservasi ataupun pada saat meng-coaching Bu Dede yang ingin melihat sejauh mana apa yang Pak Riki sudah rencanakan itu apakah berjalan atau tidak gitu. Baik, Terima kasih Pak Riki ya. Iya, sama-sama Pak Satri, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti silakan Pak Riki. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Riki. Kayaknya hari ini sepertinya apa ya, kelihatan raut wajahnya itu berbeda dari sebelumnya, dari biasanya ini. Saya merasa tersanjung nih kayaknya Pak Riki dengan saya ya, seperti itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Iya, pas saya tahu nih ya Pak Riki, saya tuh mau ngobrol lah sama Pak Riki, sharing ya tentang perilaku nih anak-anak kami nih, khususnya di SMA Negeri 45 Jakarta, tentang kepedulian terhadap kebersihan ya. Nah, salah satunya ya tadi tentang sampah lah, bagaimana untuk anak-anak ini peduli terhadap lingkungan seperti itu. Gitu. Kira-kira udah diidentifikasi belum Bu, apa sih permasalahannya? Kenapa anak-anak bisa sampai seperti itu? Pertama kalau saya lihat nih anak-anak kami kan berarti anak-anak yang di kelas 12, anak-anak yang memang kemarin adalah PJJ ya Pak. Iya. Untuk kelas 11 juga sebagian mungkin hanya di kelas 10 saja yang memang sudah full tatap muka seperti itu. Kemudian yang kedua kalau kita lihat jadi apa ya sudah diingatkan gitu ya tapi tetap aja masih gitu loh. Jadi itu saya juga sampai bingung gitu Pak seperti itu. Betul ya, kadang membingungkan sekali ya kenapa anak-anak masih seperti itu. Baik, kira-kira penyebabnya apa sih Bu? Apakah sudah dikoordinasikan dengan rekan-rekan gurunya atau kepala sekolah atau bahkan dengan murid-muridnya? Kenapa sih anak-anak kalian bisa seperti itu? Iya. Kalau koordinasi pastinya ya Pak gitu ya Kak. Untuk kepada guru piket gitu lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu seperti itu sudah juga seperti itu. Tapi kita soundingkan terus gitu di kelas ketika guru mengajar juga sudah juga gitu seperti itu. Kemudian papan pengumuman gitu itu juga sudah. Atau mungkin isi dari papan pengumuman ya kali ya Pak yang harus diganti. Kadang sini jangan buang sampah sembarangan gitu. Seperti itu. Tapi apa yang harus kita ganti? Terima kasih Anda telah membuang sampah pada tempatnya gitu, seperti itu kali ya Pak ya. Mungkin gini Bu, kalau kita lihat itu anak-anak ini memang permasalahannya ini memang permasalahan yang cukup klasik sebenarnya ya. Permasalahan yang umum bukan hanya di sekolah Ibu, mungkin di sekolah-sekolah lain sama sepertinya. Nah, kira-kira rencana aksinya apa sih Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Ya. Akhirnya saya tuh dengan kegalauan saya ya Pak, jadi kayak sampai ini memantik saya jadinya. Itu salah satunya tadi mungkin papan pengumuman yang kita buat kita ganti menjadi kalimat-kalimat afirmasi ya Pak ya, kalimat-kalimat yang justru membuat penghargaan terhadap anak-anak kita gitu, sehingga karena dia dilihat terus ya, akhirnya dia bisa peduli gitu seperti itu. Kemudian saya pengen punya brand lah ibarat kata ya, yang kira-kira yang setiap dia mendengar itu dia bergerak gitu ya. Namanya Pak Lisa, lihat sampah ambil gitu, seperti itu. Nah, jadi kan dari situ anak jadi apa ya, bergerak gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa sekali gitu. Mungkin tindakan-tindakan itu bisa dilakukan. Sekarang sudah disampaikan belum ya? Kira-kira kan memang sampah ini kan masalah-masalah klasik dan ini berhubungan dengan kesehatan. Apakah sudah ada rencana aksi di sekolah Ibu atau mungkin rencana untuk kedepannya bagaimana untuk mengedukasi bagaimana sampah ini menjadi sesuatu hal yang memang perhatian khusus untuk anak-anak itu? Bagaimana tuh kira-kira tindakannya? Iya, jadi saya
sampah ini kadang kan satu sisi terlihatnya seperti kotor ya, tapi ternyata ada pundi-pundi uang tuh di dalamnya kalau kita kelola dengan baik gitu ya Pak. Kemudian satu kita dapat benefit yang seperti itu, satu juga lingkungan juga terpelihara ya Pak, kemudian satu juga ya kesehatan itu Pak, ya itu yang paling penting gitu, seperti itu, modal banget tuh sehat itu seperti itu. Jadi penting banget memang, jadi saya pengen ya semua stakeholder lah bergerak gitu ya. Dan satu lagi mungkin kita akan sepertinya harus menggandeng nih Pak pihak ketiga lah gitu, seperti itu. Misalnya ada bank-bank sampah yang di sekitar kita tuh kita ajak untuk bisa berkolaborasi gitu, seperti itu. Kita yang misalnya mengumpulkan, kemudian kita stokkan, kan bisa jadi menjadi itu tadi pundi-pundi uang ya, untuk misalnya kas, itu kas kegiatan, OSIS gitu, seperti itu. Seperti dengan pegadaian gitu, itu ada juga seperti, atau CSR perusahaan gitu, seperti itu Pak. Jadi sangat luar biasa sekali ya, memang kadang kita harus bisa mengedukasi anak bahwa sampah itu tidak hanya sekedar sampah ya. Baik itu dalam masalah kesehatan, baik itu masalah komersial ya. Anak-anak itu kan bisa diedukasi untuk seperti tadi bahwa sampah itu bisa menjadi uang ya, dengan kita menggandeng pihak ketiga, itu sangat luar biasa sekali. Terus bagaimana peran serta dan tanggung jawab dari Bapak Ibu guru di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah semua, termasuk dengan kepala sekolah, itu bagaimana kira-kira tanggung jawabnya? Ya, pastinya tanggung jawabnya kita harus ya tadi ya, bersinergi seperti itu. Ada sinergi dari semua pihak, baik tenaga pendidik, kependidikan, begitu juga kepada siswa itu ya, seperti itu. Mungkin secara manajerialnya, secara garis instruksinya mungkin pihak kepala sekolah yang memang punya kewenangan ya untuk misalnya menjalin dengan CSR gitu, atau dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Dan tetap kita kuatkan juga untuk kepada anak-anak guru ya, kemudian caraka gitu ya Pak, seperti itu, pada kebersihan dan siswa lah gitu ya. Betul. Memang sih kadang sampah ini memang sangat luar biasa sekali ya permasalahannya. Tapi memang peran serta dari stakeholder yang ada, guru-guru juga kepala sekolah, termasuk dengan siswa juga harus benar-benar berperan aktif ya. Tidak hanya kita sendiri yang berperan aktif, kadang kalau kita sendiri yang berperan aktif mungkin itu akan sangat kesulitan ya, sangat sulit sekali ya. Sangat luar biasa ini Bu Dede percakapan kita hari ini. Nah kira-kira terkait dengan apa yang disampaikan Bu Dede tadi, bahwa ada logo-logo atau tulisan-tulisan itu yang mungkin ya kita mungkin ada perlu perubahan sedikit lah. Kira-kira apa sih yang harus kita rubah itu dari tulisan-tulisan itu agar tulisan-tulisan itu bisa mengena di hati anak-anak, di pikiran atau di pikiran mereka bahwa memang sadar kepedulian akan sampah ini sangat luar biasa untuk mereka. Itu bagaimana kira-kira? Iya, tetap anak-anak ya tetap harus diingatkan gitu ya. Tidak diingatkan misalnya dengan guru, tapi diingatkan dengan misalnya poster-poster, slogan gitu ya, seperti itu Pak. Karena kan yang misalnya kita diingatkan, ditempel, kemudian dia lihat, kemudian dia baca, mudah-mudahan ada tindakan yang dia. Dan tetap kita juga harus ada controlling gitu, seperti itu. Tapi peran serta dari guru-guru semua harus berperan aktif ya Bu? Pastinya Pak. Kira-kira bagaimana, apakah sudah berkoordinasi dengan guru-guru ya, berkoordinasi guru-guru untuk bagaimana kita berperan semua aktif ini, terutama peran dari guru piket, wali kelas itu kan sangat mengedukasi sekali, karena setidaknya kalau hanya guru yang berperan aktif tapi wali kelasnya tidak berperan aktif itu akan sangat kurang, karena sejatinya memang wali kelas itu kan orang tua kedua di sekolah. Itu bagaimana, apakah sudah koordinasikan dengan para wali kelasnya begitu, ketika kelasnya itu lingkungannya bersih maka kan sejalan dengan kenyamanan bagi belajar mereka, proses belajar mereka. Iya, kadang saya selalu mensondingkan gini, kelasmu itu adalah kamarmu gitu ya. Kalau kamarmu nyaman gitu, kamu belajar juga semangat gitu. Iya, jadi memang penting banget memang juga kita berkolaborasi dengan wali kelas seperti itu. Dan bila perlu kepada orang tua siswa gitu loh Pak ya, seperti itu. Karena
itu kan menyangkut sebuah kebiasaan ya, kebiasaan yang memang bisa jadi dari rumah kemudian dia bawa ke sekolah ya kan, kita tetap harus kita ingatkan seperti itu. Jadi memang peran serta seluruh stakeholder yang ada itu sangat penting ya Bu. Ibaratkan bahwa anak itu, kita ibaratkan sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka. Ya, suasana yang nyaman, kondisi yang nyaman, ya bersih, sehat, itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik dan sejalan. Ya, ketika ruangan kelas itu nyaman, ya bersih, maka pembelajaran juga enak seperti itu ya Bu. Kira-kira dari kepala sekolah bagaimana tanggapannya untuk permasalahan ini? Kepala sekolah pastinya mendukung lah ya, mendukung penuh ya, mendukung penuh gitu lah, seperti itu, support lah Pak ya, sudah seperti itu, support penuh ada peduli terhadap lingkungan, salah satunya adalah pengelolaan sampah gitu. Karena ya dampaknya kan luar biasa ya seperti itu. Kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, pengelolaan sampah juga itu bisa mengancam kita juga gitu, seperti itu. Betul. Kalau untuk masalah fasilitas Bu, sarana itu juga sangat penting ya. Kadang tuh siswa itu ketika kita mau buang sampah, anak-anak mau buang sampah, tapi tempat sampah tidak disediakan di setiap kelas, atau mungkin di depan kelas, atau mungkin di titik-titik yang mereka itu memang harus membuang sampah seperti itu. Apakah sudah ada prasarana yang mendukung di sekolah itu? Prasarana mendukung 100% dalam arti ya masih terus lah untuk dilengkapi gitu ya. Tapi paling enggak tempat sampah, bak sampah, pembuangan air itu udah ada gitu, seperti itu. Oke, berarti sangat luar biasa, lengkap semua ya, dari aksinya, kemudian bagaimana rencana aksi ke depannya, sangat luar biasa Bu Dede. Nah terakhir nih, bagaimana, apa sih kesimpulannya hari ini setelah Bu Dede ya curhat ya curhat dengan saya sebagai ya praktek kita coach lah. Bagaimana kira-kira kesimpulannya? Ya Pak Riki, saya sih sangat bersyukur sekali ya hari ini kita bisa ketemu, saya bisa menceritakan kegalauan saya ya, paling enggak saya punya sebuah cahaya lah yang untuk melakukan sebuah perbaikan lagi ya untuk sekolah kita, terutama sekolah saya nih, saya Negeri 45 Jakarta, kemudian lingkungan juga bisa bersih, apalagi misalnya ada penilaian misalnya sekolah sehat gitu ya. Kalau sudah sekolah sehat, anak-anak juga peduli terhadap lingkungannya, itu kan bagian dari sebuah kekuatan juga. Ya, baik, sangat luar biasa sekali Bu Dede hari ini, obrolan kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita obrolkan hari ini memang benar-benar akan menjadi suatu aksi, tindakan nyata yang akan merubah ya, terutama dalam hal kebersihan ya di sekolah Bu Dede, khususnya untuk bagaimana anak-anak itu ada kepedulian untuk membuang sampah, hidup bersih, hidup sehat, dan lain-lain, sehingga terciptanya suasana sekolah yang nyaman, asri dan damai, dan juga sehat, bersih sesuai dengan harapan kita. Baik Bu Dede, sangat luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa diobrolkan lagi atau pesan-pesannya bagaimana? Terima kasih Pak Riki sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Tapi nanti saya pengen kita ngobrol lagi nih Pak Riki dengan obrolan yang saya sudah ada nih buktinya nih Pak Riki nih, saya ada lagi nih. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dede. Mungkin kita akhiri saja untuk sesi curhat kali ini. Sampai ketemu lagi Bu Dede, semoga semuanya berjalan dengan sesuai harapan. Terima kasih Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi saya lihat sangat menarik ya hasil coaching Pak Riki kepada Bu Dede ya. Sangat luar biasa. Saya lihat peran-peran Riki sebagai coaching berjalan dengan baik. Namun kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa nih indikator kecapaian terhadap pengembangan yang Pak Riki inginkan dan itu tercapai dalam proses coaching tadi? Oke, jadi indikator yang sudah tampak dalam proses coaching tadi, terutama waktu saya menjadi coach ya, untuk menjadi Bu Dede sebagai coach ya, tadi sudah tampak Pak bagaimana Bu Dede itu
apa sih tujuannya, kemudian bisa mengidentifikasi permasalahannya itu apa saja sudah terlihat, kemudian bagaimana rencana aksi ya yang sudah dilakukan, untuk yang sudah dilakukan untuk kedepannya bagaimana, dan bentuk dari tanggung jawabnya Bu Dede, baik Bu Dede juga rekan-rekan timnya di sekolah, stakeholder yang ada. Kemudian yang jauh lebih penting yaitu Bu Dede sebagai coach sudah menemukan apa sih tujuannya, apa sih solusi permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah beliau, begitu Pak. Mohon maaf, biasa lah kalau biasa karena itu ya. Oke, Pak. Ini kalau saya lihat tadi kan Pak Riki sebagai coaching saya lihat sudah menerapkan model Tirta ya kepada Bu Dede, mulai dari tujuan untuk yang didiskusi ada kesepakatan, terus saya lihat juga ternyata Pak Riki juga menggali agar Bu Dede mampu mengidentifikasi permasalahannya gitu ya. Terus juga saya lihat juga Pak Riki melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menyebabkan menimbulkan Bu Dede itu bisa melakukan rencana aksi sebagai bagian untuk tanggung jawabnya. Dan ini juga saya lihat tadi Pak Riki juga kompetensi sebagai seorang coaching diterapkan dengan baik. Saya lihat Pak Riki mampu menjadi menghadirkan seluruh jiwa rasa dan pikirannya pada saat mengcoaching Bu Dede. Saya lihat juga Pak Riki juga mampu melakukan mendengar yang aktif. Terus saya juga lihat juga tadi Pak Riki juga ternyata bisa melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Dede sehingga Bu Dede bisa lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Namun kira-kira nih Pak Riki, dari proses kompetensi yang Pak Riki lakukan tadi nih ya kira-kira apalagi nih kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan atau ingin dimantapkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Ini Pak, kompetensi menurut saya yang perlu dikembangkan dari proses coaching itu menurut saya yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Saya rasa itu agak sedikit cukup sulit Pak, karena memang membuat pertanyaan berbobot itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kita bisa menggali apa yang ada di coaching itu bisa keluar, kita bisa mengeksplorasi, menggali apa yang beliau miliki gitu. Tapi berarti memang ya proses dalam mempersiapkan pertanyaan berbobot itu sangat harus diperlukan untuk dikembangkan menurut saya. Oh gitu ya. Berarti membuat pertanyaan berbobot ya ketika nanti proses coaching itu kayaknya perlu direncanakan lagi, dibuat sedemikian rupa agar proses pertanyaan yang kita lakukan menjadi sebuah solusi buat coaching ya tersebut ya, sehingga dia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Wah, terima kasih nih Pak Riki hasil diskusi kita pada hari ini. Proses observer saya terhadap Pak Riki dalam meng-coaching Bu Dede itu sangat luar biasa. Mungkin dari sini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Sakti. Sama-sama, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.